Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Nah, karena itu saya mengajak kita untuk melanjutkan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kita membaca dari Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Saudara, dari ayat tadi kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu sangat mengerti apa keinginan kebutuhan kita. Tuhan tahu apa kesusahan kita, pergumulan apa yang kita sedang alami. Dan Tuhan ingin, saudara, memberikan pertolongannya dalam kehidupan setiap kita. Tuhan ingin memberikan semua yang baik dalam hidup kita. Tuhan ingin mencurahkan berkatnya bagi setiap kita. Tapi itu semua tidak bisa Tuhan lakukan. Kenapa? Karena ternyata masih ada orang-orang yang hidup dalam dosa, tidak hidup dalam pertobatan. Sehingga dikatakan dosa itulah yang menjadi penghalang antara dirinya dengan Tuhan. Sehingga dalam hidupnya, saudara, seakan-akan Tuhan nggak ada. Seakan-akan Tuhan nggak pernah tolong. Seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang dia perlukan, dia butuhkan. Dan seakan-akan Tuhan tidak pernah memberikan apa yang dia inginkan, dia butuhkan. Padahal bukan karena Tuhan tidak mau, saudara, untuk melakukannya, tetapi karena dosa-dosanya lah yang menghalangi semua itu. Nah, karena itu, saudara, Pengkhotbah pasal 9 ayat 18 bagian B berkata demikian, "Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik." Dalam Alkitab Bahasa Indonesia, versi literal translation, Pengkhotbah 9 ayat 18b tadi dikatakan begini, "Namun seorang yang berdosa menghancurkan banyak hal yang baik." Artinya kalau seorang anak Tuhan, orang Kristen tetap hidup dalam dosa, nggak mau hidup dalam pertobatan, maka banyak hal yang baik yang sebenarnya Tuhan mau berikan, itu tidak bisa dia terima. Ya, bukan karena Tuhan tidak mau melakukannya, saudara. Nah, pada waktu seseorang anak Tuhan bertekun dalam kekudusan, waktu dia masuk ke ruang kudus dan hidup dalam kekudusan, maka semua penghalang tadi akan disingkirkan, sehingga, saudara, berkat yang akan dialami seorang anak Tuhan yang hidup di ruang kudus, yang hidup menguduskan dirinya adalah dia akan melihat Tuhan nyata dalam kehidupannya. Dia akan melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam waktu dia mengalami kesusahan, Tuhan tolong dia. Dia akan merasakan bahwa Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya bagi dia. Bahkan dia akan merasakan sebelum dia mengalami sesuatu, Tuhan sudah siapkan jalan, Tuhan sudah tunjukkan jalan, sehingga dia bisa hidup dalam jalan-jalan Tuhan yang memberikan kemenangan, saudara. Dan hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ibrani 12 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Seorang anak Tuhan yang tidak hidup di ruang kudus, seorang anak Tuhan yang tidak hidup menguduskan dirinya, maka dia tidak melihat Tuhan. Artinya apa? Seakan-akan Tuhan tidak ada dalam kehidupannya. Tapi setiap anak Tuhan, orang Kristen yang menguduskan dirinya, yang hidup dalam kekudusan, maka dia akan melihat Tuhan ada dalam kehidupannya. Tuhan ada dalam usaha pekerjaannya, Tuhan ada dalam rumah tangganya, Tuhan ada dalam pernikahannya, bahkan Tuhan ada dalam setiap aspek kehidupannya yang lain, saudara, dengan segala kebaikan dan kemurahannya. Karena itu, saudara, tantangan buat setiap orang Kristen yang sudah hidup di ruang kudus, yang sudah menguduskan dirinya untuk bersungguh hati kepada Tuhan adalah tetap tinggal dalam ketaatan kepada firman Tuhan dan perintah-perintahnya, supaya dia tetap ada di ruang kudus, sehingga dia bisa menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan saya berdoa, biar kita semua anak-anak Tuhan, orang Kristen yang sudah bertekad, berkomitmen untuk hidup dalam kekudusan, kita diberikan hati yang tekun untuk hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan dan firman-Nya. Sehingga sepanjang umur hidup kita tetap merasakan, menikmati, melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, bahkan sampai kepada anak cucu kita. Karena itu mari, saudara, saya mau berdoa buat saudara, biar kita semua ditolong Tuhan untuk kita bertekun dalam ketaatan kepada Tuhan. Mari satukan hati dalam doa. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu, Tuhan. Kami semua
yang bersungguh hati kepada Tuhan. Biar Roh Kudus tolong kami, supaya kami bukan hanya memulai untuk hidup dalam kekudusan, tapi kami bertekun untuk hidup dalam kekudusan setiap hari. Hari lepas hari, kami melakukan perintah-perintah Tuhan dan firman-Nya sepanjang umur hidup kami. Sehingga kami boleh menikmati semua kebaikan kemurahan Tuhan, bahkan sampai kepada anak cucu kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih. Dan karena itu hari ini Tuhan, hamba-Mu lepaskan berkat buat umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena iman-Mu pada Tuhan Yesus dan karena kesungguhan dan ketaatan-Mu kepada Tuhan, terimalah berkat yang terbaik dari tempat Maha Tinggi. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah kehidupan-Mu, diberkatilah pernikahan-Mu, diberkatilah usaha pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah anak cucu-Mu, dan biarlah damai sejahtera yang besar berlimpah-limpah dari tempat Maha Tinggi memenuhi tempat kediaman-Mu, dan Kau akan melihat kebaikan kemurahan Tuhan sepanjang umur hidup-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Demikian saudara, perenungan firman Tuhan kita hari ini. Semoga jadi berkat, semangat buat kita semua untuk bertekun di dalam Tuhan. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.